Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Parta Ripaldus Sagala. Saya kelas 12 Perhotelan 2. Saya bersekolah di SMK Pariwisata Prima Sidikalang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai peran penting lembaga hukum dalam menjalin keadilan dan keamanan. Yang pertama, peran kepolisian. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian juga berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. 1. Melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan. 2. Melarang setiap orang memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Peran Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Keberadaan Kejaksaan RI diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004. Berdasarkan undang-undang tersebut, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan hukum, penegak hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN pun yang menjadi kewenangan kejaksaan sebagai berikut. Di bidang pidana, 1. Penuntutan. 2. Melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di bidang perdataan, 1. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Di bidang ketertiban dan ketentraman, 1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 2. Pengamanan kebijakan penegak hukum. 3. Pengedaran barang. Kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung menurut ketentuan Undang-Undang Republik Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim berdasarkan jenis peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berikut. 1. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut Hakim Agung. 2. Hakim pada peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu lingkungan peradilan umum. 3. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut Hakim Konstitusi. Adapun wewenang hakim ialah menerima, memeriksa, dan mengadili serta memeriksa semua perkara yang diajukan kepada hakim. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang keempat, peran advokat dalam penegak hukum. Advokat atau pengacara, penasihat hukum adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan. Advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat
tentang advokat. Melalui undang-undang ini, setiap orang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi advokat. Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, yaitu 1. Warga negara Republik Indonesia. 2. Bertempat tinggal di Indonesia. 3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. 4. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. 5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. 6. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. 7. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun atau 2 tahun terus menerus pada kantor advokat. 8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih serta atau lebih. 9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas. Tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberikan pembuktian mendesak, segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Di samping itu, pengacara bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. Oleh karena itu, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh undang-undang. 5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2003, Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut, yaitu 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain tugas tersebut, komisi ini memiliki wewenang sebagai berikut. 1. Mengordinasi penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. 2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. 4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak korupsi. 5. Meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas wewenang itu, KPK berpedoman pada asas sebagai berikut. 1. Kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. 2. Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 3. Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. 5. Proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Sekian hasil presentasi yang dapat saya berikan. Bila ada kesalahan tutur kata, saya meminta maaf. Saya mengucapkan banyak